Annyeonghaseyo. Kali ini saya akan menceritakan film dari Korea Selatan berjudul My Way yang disutradarai oleh Kang Jae-gyu dan diperankan oleh aktor Korea bernama Jang Dong-gun sebagai Kim Jun-sik dan aktor Jepang bernama Choi Odagiri sebagai Tatsuo Hasegawa. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata di mana saat itu ditemukan orang Korea yang mampu menjadi prajurit tentara Jerman. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Berawal dari ayah Junsi kecil yang bekerja sebagai pelayan pada sebuah keluarga Jepang. Suatu hari, sang majikan kedatangan cucunya yang bernama Tatsuo yang seumuran dengan Jun-sik. Ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu berlari. Mereka pun tumbuh bersama baik sebagai teman maupun rival. Hingga pada suatu hari, saat sedang pesta untuk merayakan kemenangan Tatsuo di lomba maraton, seseorang mengirimi hadiah. Tak disangka, ternyata isi hadiah tersebut adalah sebuah bom. Dengan sigap, sang kakek mengamankan bom tersebut dengan tubuhnya. Tatsuo selamat, namun tidak dengan kakeknya. Ia mati. Karena yang menerima hadiah itu adalah ayah Jun-sik, Tatsuo menuduh kalau dialah yang menyebabkan kakeknya meninggal. Jun-sik beserta ayahnya diusir dari kediaman Tatsuo. Jun-sik pun bekerja sebagai penarik beca untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang atlet Olimpiade Korea membawanya mengikuti seleksi lari maraton untuk Olimpiade. Karena saat itu Korea dikuasai oleh Jepang, maka hanya orang-orang Jepang saja yang bisa ikut Olimpiade. Tapi setelah bernegosiasi, Jun-sik pun diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Dan seleksi pun dimulai. Dengan Kim Jun-sik yang menjadi pemenangnya. Semua pun bersorak bahagia. Namun panitia menganggapnya diskualifikasi karena dianggap telah menjatuhkan salah satu peserta. Padahal peserta tersebut yang curang terhadap Jun-sik yang telah disuruh pihak Jepang untuk menjatuhkan Jun-sik. Jun-sik yang protes karena keputusan panitia tersebut menyebabkan para pendukungnya terprovokasi dan menyebabkan kerusuhan. Jepang pun menjatuhi hukuman untuk para perusuh, yaitu mengabdi menjadi tentara kekaisaran. Mereka yang terhukum dikirim ke perbatasan untuk ikut menjaga pos Jepang dari serangan Uni Soviet. Pihak Jepang yang mulai terdesak oleh pasukan Uni Soviet memutuskan untuk mundur. Hingga suatu hari, datanglah komandan baru untuk menggantikan komandan mereka yang dihukum harakiri karena menyuruh pasukan mundur saat berperang. Ia adalah Tatsuo. Kedatangan Tatsuo malah membuat keadaan di posko menjadi susah. Rakyat Korea semakin tertindas. Dia tidak menolerir segala kegiatan yang bersifat kesenangan, termasuk hobi Jun-sik berlari.
Singkat cerita, saat malam hari Tatsuo mengumumkan bahwa mereka akan menjalani misi bunuh diri untuk menghancurkan tentara Uni Soviet. Dan yang dipilih dalam misi tersebut semuanya adalah rakyat Korea. Junsik tak terima dan protes, namun malah menjadikannya dihajar dan dipenjara. Ia diselamatkan oleh temannya. Mereka berencana untuk melarikan diri. Di perjalanan, mereka melihat pasukan Uni Soviet yang telah melakukan pergerakan. Kim Junsik berencana kembali untuk memberitahu tentara Jepang meski telah dilarang oleh teman-temannya, dia tetap kembali. Namun Junsik terlambat. Uni Soviet keburu sampai di kamp tentara Jepang. Dan terjadilah peperangan yang wow banget. Karena kurangnya persiapan dan kalah dalam jumlah, tentara Jepang pun kalah dan para tentaranya yang selamat dipaksa untuk menjadi bawahan Uni Soviet. Mereka dipaksa untuk bekerja. Tatsuo yang awalnya adalah seorang komandan, terpaksa harus menahan malu saat para tawanan Korea menolak untuk patuh terhadapnya. Apalagi di pos tersebut salah satu teman Junsik yang sempat kabur saat menjadi tawanan Jepang, ternyata menjadi pemimpin kelompok tawanan yang ditunjuk oleh tentara Uni Soviet. Tak ayal, Junsik dan Tatsuo selalu terlibat perkelahian. Sampai suatu ketika, mereka berdua disuruh bertarung oleh salah satu komandan Uni Soviet. Sampai di antara mereka berdua ada yang mati. Namun saat Junsik memiliki kesempatan untuk membunuh Tatsuo, Junsik membiarkannya tetap hidup, yang membuat mereka dihukum, digantung di dinginnya malam. Singkat cerita, mereka dipaksa untuk kerja paksa, tak peduli dengan dinginnya cuaca pada saat itu. Sampai pada suatu ketika, salah satu tentara Jepang membuat kesalahan dan diketahui oleh Chung Dae. Dihajarlah orang tersebut sampai mati. Tatsuo yang melihatnya tak terima dan melakukan pemberontakan dengan menghajar Chung Dae. Sampai terjadilah kerusuhan antara orang Jepang dan Korea. Besoknya semua yang melakukan kerusuhan dihukum eksekusi dengan ditembak mati. Sampai giliran Junsik untuk dieksekusi, tiba-tiba utusan dari Uni Soviet memberitahu bahwa pasukan Jerman Nazi telah menyerang Uni Soviet. Para tawanan dipaksa untuk menjadi pasukan perang Uni Soviet, dan jika menolak maka akan ditembak mati. Secara terpaksa, mereka pun berangkat untuk berperang. Dan perang pun dimulai dengan sangat istimewa. Dan peluru dan bom terjadi. Perlahan, pasukan Uni Soviet mati dan pasukan Nazi merangsek maju. Sampai ketika saat Tatsuo akan ditembak, Kim Junsik menyelamatkannya. Pasukan Uni Soviet yang telah di ujung kekalahannya memutuskan untuk mundur. Dan Chung Dae yang hampir mati melindungi Junsik dengan menutupinya dengan tubuhnya di antara pasukan yang mati. Di saat yang bersamaan, pemimpin Uni Soviet membunuh pasukannya yang memutuskan untuk mundur dan menyuruhnya untuk tetap berperang. Tatsuo yang melihatnya teringat akan dirinya di masa lalu, yang juga menembaki pasukannya yang memutuskan untuk mundur.
Akhirnya, pasukan Uni Soviet pun mati semua. Hanya tersisa Chunchik dan Tatsuo. Mereka memutuskan melakukan perjalanan menuju daerah pasukan Nazi. Mereka mulai akrab dan Tatsuo mulai sadar akan kebaikan Kim Jun-sik. Sampai ketika luka di perut Tatsuo makin parah, Jun-sik memutuskan untuk mencarikan obat. Namun, ia malah bertemu dengan pasukan Nazi. Jun-sik pun jadi tawanan serta Tatsuo harus menahan sakit sendirian. 3 tahun telah berlalu. Terlihat Tatsuo sedang naik mobil bersama temannya menuju Normandie, Prancis. Kini ia menjadi pasukan perang Nazi. Di Normandie, mereka dipaksa untuk membangun benteng pertahanan. Dan di saat makan, Tatsuo melihat orang Asia. Ia mengira bahwa itu adalah Jun-sik. Namun ternyata itu bukan Jun-sik. Tatsuo masih berharap ia bertemu dengan Jun-sik. Sampai akhirnya ia melihat orang yang berlari di pinggir pantai. Ia percaya bahwa itu adalah Kim Jun-sik. Ia menghampirinya. Dan benar saja akhirnya Tatsuo bertemu dengan sahabat yang telah ia rindukan. Ternyata Kim Jun-sik telah tuli karena menyelamatkan Tatsuo pada waktu perang dulu. Keesokannya diberitahukan bahwa pasukan Jerman diserang oleh tentara sekutu dan para tawanan akan dipaksa untuk berperang. Tatsuo yang sudah tak ingin berperang kembali memberitahukan rencananya pada Kim Jun-sik untuk kabur. Keesokannya saat mereka menjalankan rencananya untuk kabur, tiba-tiba serangan bom dari tentara sekutu datang menyerang camp. Rencana Tatsuo untuk kabur pun gagal. Kim Jun-sik yang terpisah dengan Tatsuo berusaha mencarinya. Akhirnya mereka bertemu. Tepat saat akan keluar, pimpinannya menghentikannya dan menyuruhnya tetap berperang. Tentara sekutu datang dari segala arah untuk mengalahkan tentara Nazi. Dan pertempuran yang dahsyat pun berlangsung. Tatsuo bersama Kim Jun-sik yang berhasil keluar memutuskan untuk kabur dari peperangan. Namun mereka terkena bom dari pesawat sekutu. Dengan tertatih mereka tetap melanjutkan pelariannya. Namun tak jauh mereka berlari, kembali terkena bom yang membuat Kim Jun-sik terluka parah. Di detik-detik akhir kematiannya, Jun-sik menukar kalungnya dengan kalung Tatsuo. Dan kini Tatsuo berganti nama menjadi Kim Jun-sik karena pasukan sekutu adalah musuh Jepang. Jika tetap memakai nama Tatsuo, pasukan sekutu akan membunuhnya. Dan Kim Jun-sik pun mati. Tatsuo yang sudah dewasa pun menangis melihat sahabatnya harus mati. Di akhir, ditampilkan saat Tatsuo berlari mengikuti kejuaraan Olimpiade dengan memakai nama Kim Jun-sik. Maksud ia memakai nama tersebut adalah untuk memenuhi impian sahabatnya mengikuti kejuaraan Olimpiade. Dan film pun berakhir.